Anda sudah dengarkan tadi bagaimana keterangan dari Panji Gumilang kepada para media menceritakan apa materi pertanyaan selama pemeriksaan yang berjalan sampai sekitar 10 jam pada hari kemarin tentunya. Tadi Panji Gumilang juga sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah juga pernah tersangkut dengan hukum dijelaskan kepada media. Tapi kemudian satu hal yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, kenapa ketika polisi ini mengatakan sudah meyakini adanya perbuatan tindak pidana tapi belum tetapkan sebagai tersangka, apa proses yang harus dijalani? Dan juga yang dinantikan adalah bagaimana langkah MUI selanjutnya. Masyarakat begitu menantikan fatwa MUI. Untuk bisa menjawab mengenai hal ini sudah hadir di samping saya. Beliau merupakan Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian yaitu Profesor Utang Ranuwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, dan juga akan menjelaskan kepada kita karena beliau ini merupakan pelapor dari kasus ini dan kemarin juga sudah hadir ke Barreskrim untuk bisa memberikan tambahan, ada 10 video tambahan sebagai bukti tambahan. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengurus Pusat dari Forum Advokat Pembela Pancasila yang melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim atas dugaan penistaan agama pada hari Jumat 24 Juni lalu, yaitu Pak Ihsan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ihsan. Baik, dan juga akan melihat dari kacamata sudut hukum pidananya. Sudah hadir secara daring yaitu Profesor Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Suparji. Waalaikumsalam Mbak. Baik, kita akan minta pandangan Pak Ihsan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapannya melihat kemarin sudah dipanggil Panji Gumilang, kemudian juga kasusnya sudah ditetapkan dalam tahap penyidikan tapi belum ditetapkan sebagai tersangka, Pak Ihsan? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kami dari Dewan Pengurus Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila mengapresiasi kerja cepat dari pihak kepolisian karena kami melaporkan tanggal 23 Juli. Kemudian proses sudah 4 kali kami dipanggil untuk melengkapi laporan dan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana yang kita lihat bahwa keterangan dari pihak Mabes Polri sudah memanggil 4 saksi, 5 ahli dari MUI dan kemarin kita melihat memanggil saudara PG untuk dimintai keterangan dan alhamdulillah beliau sangat kooperatif datang ke Mabes Polri untuk memberikan keterangan. Ini menunjukkan bahwa proses yang kami lakukan itu berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kami ingin menyampaikan kepada publik semua motivasi kami melaporkan karena eskalasinya meningkat. Ada masa yang berhadapan-hadapan di Al Zaitun, masa yang pro dan kontra. Nah, buat kami para pengacara ini merupakan kondisi yang tidak menguntungkan. Maka kemudian kami memutuskan membuat laporan polisi dengan harapan masalah ini ditarik dari lapangan ke ranah hukum. Nah, disinilah nanti kita akan melihat bagaimana hukum berjalan sehingga kemudian nanti karena artinya ketika hukum berjalan tidak semua harus bicara tentang kurungan dan pemenjaraan. Tapi kita memberikan efek jera kepada orang supaya menghentikan kegaduhan dan kemudian kita menjaga ketentraman dan kemaslahatan masyarakat. Intinya itu. Jika tidak hanya mengenai efek jera kurungan, maksud saya kurungan dan penjara, tapi hanya untuk memberikan efek jera, lantas apa harapan Anda Pak Ihsan? Ya kan jadi gini, dalam hukum nanti Profesor akan menjelaskan, kita itu kan mengenal istilahnya pemidanaan dan pendekatan restoratif justice. Apa yang ingin kami jelaskan bahwa kita ingin menjelaskan kepada terlapor, saudara sudah bikin gaduh, bikin semua orang menjadi terpancing keluar dan merespon secara emosional. Ini membahayakan situasi. Tapi ketika kemudian ada permintaan untuk menyadari kesalahannya, mengakui semua kekilafannya, dan kemudian mengkoreksi, ada pembinaan, ada kemudian bimbingan, saya pikir ya bahwa hukum itu tidak harus kemudian selesai dengan urusan-urusan pemidanaan orang, tapi bagaimana merubah orang itu yang tadinya bikin kegaduhan, kekacauan, dia sadar akan kesalahannya dan kemudian mengkoreksi, minta maaf kepada publik bahwa yang dia perbuat itu sudah membuat masyarakat terusik dan marah gitu. Baik, jadi itu yang Anda harapkan sehingga restoratif justice diharapkan bisa menjadi jalan tengah begitu. Ini opsi-opsi yang nanti dikembangkan. Artinya gini, ini kan baru melangkah, baru semalam ditetapkan lidik ke sidik. Betul. Artinya bahwa bukti cukup. Ya. Bukti cukup menandakan dari awal orang ragu, banyak tokoh yang diwawancara di TV One dan TV yang lain mengatakan, wah ini kayaknya bakal buyar ini. Kenapa? Karena perkara yang diajukan sumir gitu.
Tapi ketika kemarin kita lihat langsung sidik, berarti kan naik. buktinya cukup. Baik, bukti ya, cukup. ya. Bahwa Baik. kekhawatiran publik itu terbukti bahwa penyidik mampu membuktikan unsur pidananya terpenuhi. Baik. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Betul. Prof Suparji juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, bahwa terbantahkan ketakutan ataupun juga keraguan masyarakat, buktinya kasusnya adalah naik ke tahap penyidikan. Polisi juga tadi sudah mengakui bahwa ini kemudian memenuhi tindak pidana. Tapi kemudian mengapa sampai Panji Gumilang tidak ditetapkan sebagai tersangka? Apa proses-proses yang harus dilakukan hingga sampai pada tahap itu sebenarnya, Prof? Ya, penyidikan kan satu rangkaian tindakan penyidik, ya, untuk membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti dan kemudian menentukan siapa tersangkanya. Jadi tahapan itu dilakukan yang saya kira setelah naik penyidikan maka akan ada tersangkanya setelah gelar perkara nanti, karena memang melalui penyidikan inilah berdasarkan alat bukti yang cukup, setidaknya 2 alat bukti, bahwa telah terjadi satu perbuatan tindak pidananya, maka akan mencari siapa yang ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, saya kira sudah terang benderang bahwa Panji Gumilang lah yang kemudian dilaporkan dan memenuhi unsur itu. Tinggal bagaimana proses yang akan dilakukan oleh polisi. Yang menarik adalah tadi pelapor mengatakan bahwa tidak akan identik untuk kemudian penjara dan akan mengedepankan restoratif justice, ya, arahannya begitu. Tetapi dalam konteks tindak pidana penistaan agama, ini akan menjadi tantangan menarik. Apakah polisi akan menggunakan pendekatan RJ? Karena salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan oleh polisi dalam menentukan sebuah RJ atau tidak, itu adalah apabila tindakan-tindakan tersebut tidak mengganggu kebinekaan, mengganggu situasi Kamtibmas, memecah belah bangsa, maka dalam konteks ini akan dikaji apakah yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu memenuhi unsur itu atau tidak. Jika sekiranya memenuhi unsur tadi itu, maka dalam perkap itu tidak menjadi bagian yang bisa dilakukan RJ. Kita juga punya pengalaman, misalnya dulu Muhammad TC ya juga tidak ditetapkan RJ atau kemudian Waloni dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang saya kira menjadi kajian yang menarik oleh polisi, dan sesuai harapan pelapor tadi persoalannya bahwa tidak akan identik untuk penjara, tapi akan ada pertimbangan bagaimana perkap tadi itu katanya dengan hal-hal yang bisa dilakukan restoratif justice. Tapi kalau kembali pada pertanyaan bahwa mengapa sekarang belum ada tersangka, saya kira ini sudah cepat ya, pelaporan, penyidikan dan kemudian sudah naik, maka ya nunggu waktu saja untuk ditetapkan menjadi tersangka, karena ya penyidikan tadi ujungnya adalah adanya seorang tersangka, Mbak, gitu. Baik, kalau dari pihak pelapor ini masih mengedepankan, dikatakan juga oleh Prof Suparji tadi, tidak identik dengan penjara, kurungan dan sebagainya, tapi metode restoratif justice dikedepankan. Bagaimana dengan MUI harapannya? Nanti Prof Utang bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lihat sebenarnya apa kasus dugaan penistaan agama dari Panji Gumilang yang dilaporkan oleh 2 pelapor. Salah satunya kami hadirkan di studio. Nah ini dia, memperkenalkan salam Yahudi kepada santri. Dan bahkan salam Yahudi ini, salam alaikum, ini juga kemudian diucapkan kembali semalam saat bertemu dengan rekan-rekan media. Kemudian juga menyanyikan lagu Hafenus Salam Alaikum, ini juga yang dikatakan dan juga menuai perdebatan. Kemudian juga ada saf jamaah laki-laki dan perempuan bercampur serta berjarak. Memang bukan hal yang biasa tentunya. Ini dia lagi, lantunan azan yang nyeleneh dilakukan dan juga menghadap santri. Memang banyak sekali yang dilakukan dalam rukun ibadah di Pondok Pesantren Al Zaitun ini yang menuai kontroversi. Kemudian juga menyampaikan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah, tapi kemudian karangan. Yang menarik juga tadi di sebelum jeda, kalau Anda sudah dengarkan bagaimana salah satu pelapor dalam kasus ini, Pak Ihsan Tanjung, yang mengatakan bahwa walaupun kasus ini dibawa ke ranah hukum, tapi kemudian hasil akhirnya bukan berarti harus ada pidana ataupun juga harus ada penjara dan juga kurungan, tapi juga bisa dikedepankan restoratif justice. Saya akan bacakan bagaimana kemudian atau harus ada syarat apa jika metode restoratif justice ini bisa dilakukan, yaitu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi
memecah belah bangsa, tidak ada radikalisme, separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana dan juga bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan juga bukan tindak pidana terhadap nyawa orang. MUI adalah salah satu pihak yang saya tahu betul, saya mendengarkan langsung dari beberapa narasumber dari MUI yang kami undang yang ingin sekali membawa ini ke ranah hukum. Bagaimana tanggapannya ketika tadi kemudian Pak Ihsan mengatakan restoratif justice masih bisa dikedepankan sebagai salah satu solusi mengenai hal ini, Prof. Utang? Ya, karena tim kita di lapangan menemukan data-data yang terkait dengan persoalan penodaan agama, terkait dengan persoalan penyesatan, terkait dengan persoalan kegaduhan yang menimbulkan instabilitas. Ya. Ada yang terkait dengan persoalan fikih yang kemudian menjadi sangat kontroversial. Ini kan semuanya harus diselesaikan dengan cara yang patut, ya. Dan kita melihat cara yang patut itu ya tentu melalui jalur hukum, karena memang di situ ada persoalan penodaan agama dan persoalan yang terkait dengan penyesatan. Dan di situ kan sudah tersedia ada pasal yang terkait dengan itu, pasal 156A KUHP, ya. Jadi ya memang kalau menjadi kebiasaan di Majelis Ulama, kalau ada aliran yang melakukan hal-hal yang seperti itu ya diproses secara hukum. Sebagai warga negara yang baik tentu harus taat hukum. Ya. Betul. Tapi kemudian apakah menurut Prof. Utang sendiri atau mewakili MUI, apakah masih bisa toleransi yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini sehingga masih dibuka upaya untuk restoratif justice? Saya kira sudah tidak ada toleransi, ya, karena memang sudah terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan, kemudian yang menimbulkan kegaduhan dan goncangan sosial. Dan MUI itu representasi dari umat Islam yang ratusan juta, dan di MUI sendiri tergabung 67 atau 70 ormas Islam yang rata-rata memang mendesak, mendukung MUI untuk segera memproses ini. Ya, jadi kalau MUI diam juga nanti digugat oleh ormas-ormas yang memang tergabung di dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu maka ya jalan yang paling baik dan paling pantas, paling pas ya tentu diproses secara hukum supaya jelas kedudukannya. Ya, dan biasanya kalau diproses secara hukum kan nanti ada endingnya kan, ada penyelesaian yang lebih cepat supaya tidak terjadi goncangan dan gejolak sosial yang malah akan lebih berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, begitu. Baik, Pak Ihsan, kontroversi yang dibuat oleh Al Zaitun, oleh Panji Gumilang ini kan sudah lama, berulang kali, tapi kemudian surut, kemudian pasang lagi, naik lagi. Nah, ini kemudian yang paling gencar pada tahun ini. Ketika kemudian Pak Ihsan mengatakan bahwa ini bisa kok dilakukan secara restoratif justice, asalkan pelaku ini mengaku kesalahannya, mengaku ingin bertobat dan tidak ingin melakukannya kembali atau mengulanginya, akankah itu kemudian menjadi jaminan bahwa ia sudah jerah? Ya, terima kasih Mbak. Ini menarik sebetulnya diskusi kita, ya. Yang poin penting yang menjadi target kami dari Forum Advokat adalah bagaimana kita menjaga stabilitas nasional, bahwa kemudian semua orang sama di hadapan hukum, tidak ada seorang pun yang kebal hukum, yang awalnya disampaikan bahwa tidak akan tersentuh hukum, dan kami sudah buktikan dalam waktu singkat dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Ini membuktikan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya, ini perkara mau kita bawa kemana? Ya. Nah, gonjang-ganjing ini, kita jangan salah paham bahwa jangan-jangan ada orang yang senang dengan keributan. Jadi bukan hanya persoalan Panji ini, tapi ada orang lain yang kemudian menginginkan dalam suasana menjelang 2024 ini mesti rusuh. Nah, oleh karena itu, persoalan-persoalan ini penting buat kita kemudian segera selesaikan, segera kita netralisir di masyarakat, sehingga kita fokus ke agenda-agenda yang lebih besar daripada kita berkutat dengan agenda yang sebetulnya satu orang membuat ribut se-Indonesia. Baik. Maka oleh karena itu ketika dia sadar bahwa perkara dia sudah naik dari lidik ke sidik, berarti dia sudah ada bukti pidananya dalam proses hukum ini jelas terang bahwa dia unsur pidananya terpenuhi. Maka oleh karena itu tidak ada alasan lagi buat saudara Panji ini mengatakan bahwa dia hanya menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak ada kaitan dengan hukum. Kenapa? Ini sudah diuji. Penyidik sudah mengatakan naik dari lidik ke sidik. Betul. Nah, sekarang tinggal orang-orang di sekitarnya saudara Panji ini memberikan nasihat.
bahwa saudara itu sudah lewati batas, ini nggak boleh seperti ini. Kalau kemudian memang dianggap sebagai pimpinan pesantren, sebagai ulama, sebagai syekh, harus paham bahwa ukhuwah Islam itu juga harus dikedepankan. Maka oleh karena itu saya pikir ketika beliau sadar minta maaf kepada umat dan mengkoreksi semua perbuatan dia dan mengatakan bahwa dia salah, siap dibina oleh MUI, siap patuh kepada Kementerian Agama untuk dibersihkan dari ajaran-ajaran yang ada di Al-Zaitun. Saya pikir itu penyelesaian hukum yang cukup adil sebetulnya. Baik, jadi Ya, ini semua jadi- cukup selesai dengan pengaku salah, meminta maaf, dan juga kemudian tunduk terhadap MUI. Itu berarti, Pak Ihsan? Pembinaan tadi perlu pembinaan. Baik. Kan gini, dia mengatakan kurikulumnya sesuai dengan Kemenak. Tapi apa yang dia sampaikan Ya. itu tidak selaras antara yang Baik. diucapkan dengan kurikulum. Baik Pak Ihsan, karena ini Iya. merupakan tantangan besar juga, Saya karena selama saya ini kan... menambahkan Mbak Putri, terkait dengan ini tadi. Iya. Jadi memang di MUI sendiri ada prosedur yang memang seperti yang disampaikan oleh Bang Ihsan tadi. Oke. Jadi kalau ketika klarifikasi, kemudian yang bersangkutan itu menyatakan diri dan hitam putih itu, menyatakan diri siap dibina oleh Majelis Ulama Indonesia dan mengaku bersalah, Baik. kemudian bertobat dengan prosedur tobat, itu memang bisa selesai ya dengan cara penyelesaian seperti itu. Nah kemudian nanti diakhiri dengan kalau memang yang bersangkutan itu menyatakan tobat dan tobatan nasuha, kemudian hitam putih menandatangan di atas kertas, itu nanti keluarnya bukan fatwa itu, keluarnya itu hanya tausiah. Ya, jadi nasihat supaya dia terus di jalan yang benar, rujuk ila haq, berbuat, berlaku dan berpikiran di jalan yang benar. Itu juga biasa ditempuh. Cuman masalahnya ketika diundang, Ya, betul. malah dia nantang-nantang kan, Ya. tidak mau. Ketika didatangi nggak mau menerima tamu dari MUI. Betul, itu yang kemudian saya tadi bilang tantangan begitu, Iya, betul. untuk bisa membuat harapan dari Pak Ihsan ini menjadi Iya. terwujud gitu, karena sepertinya susah sekali untuk bisa mengajak berbicara, berdiskusi, Betul. mediasi. Restoratif Betul. justice adalah kata dasarnya atau landasannya adalah mediasi, tapi susah untuk bisa mengajak Nggak bicara bisa, sosok nggak yang bisa. satu ini. Dia menolak Pak Prof. terang-terangan. Utang. Iya, dan dia menyatakan saya tidak mau bertemu dengan MUI. Ya, dan seolah-olah yang menjadi musuh dia itu ya Majelis Ulama Indonesia, seolah-olah gitu. Itu yang dirasakan oleh MUI. Tidak terlalu itu ya, tapi dilihat dari gestur tubuhnya, dari ucapan yang Baik, disampaikannya, kayak seolah-olah memang Ya. ya dia seolah-olah Ya. berhadapan dengan MUI. Baik. Padahal MUI itu fungsinya untuk menyelamatkan umat, Ya. menyelamatkan umat dari pengaruh penyesatan, dan termasuk menyelamatkan tokohnya. Ya, tokohnya itu kalau mau ya diselamatkan, karena sebenarnya musuh manusia itu setan, Baik, bukan baik. manusia. Bukan Manusia itu juga. tersesatkan. Baik. Manusia itu korban sebenarnya. Menarik ini Iya. kita berdiskusi lebih lanjut menyikapi apa yang menjadi pernyataan dari Pak Ihsan tadi. Tapi Prof. Suparji juga mungkin punya pandangan untuk bisa mengetahui mengenai hal ini lebih lanjut. Karena tadi Pak Ihsan sudah mengatakan bahwa kalau memang ada permintaan maaf, mengaku bersalah, bersedia untuk dibina, termasuk juga dengan MUI, ini selesai semuanya. Tapi apakah kemudian jalur pidana ini bisa menerima itu semua sejalan dengan hal itu, Prof. Suparji? Ya, pertama dalam proses penegakan hukum, testing stone atau batu ujinya kan jelas, yaitu norma yang berlaku, kemudian teori dan asas hukum yang berlaku, ya. Maka kita cek bagaimana norma hukum yang berlaku. Apakah memang ada substansi yang memungkinkan terhadap penistaan agama itu menggunakan pendekatan restoratif justice. Pada sisi yang lain juga kita mengenal bagaimana asas hukum harus ada kepastian hukum. Dan waktu Pak Ihsan juga mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi siapapun di depan hukum. Maka ini menjadi catatan penting bagaimana sebelumnya gitu ya, kasus-kasus penistaan agama itu tidak ada yang menggunakan pendekatan restoratif justice. Memang betul bahwa arah dari sebuah sanksi itu adalah menjerakan dan sekaligus mengedukasi. Menjerakan dengan ada penyadaran dan meminta maaf. Dan selanjutnya adalah tadi ada substansi untuk melakukan pembinaan. Namun sekali lagi bahwa dalam konteks penegakan hukum tadi harus menggunakan kepastian hukum, memberikan keadilan dan sekaligus kemanfaatan. Tiga nilai itulah sebetulnya secara konvensional
yang akan diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Artinya apa? Bahwa saya kira ini akan menimbulkan polemik baru, akan menimbulkan masalah baru, sekiranya secara permisif penyelesaian kasus ini dengan menggunakan restoratif justice. Polemik itu datang karena apa? Karena norma yang mana yang akan menjadi dasar tentang restoratif justice tadi itu, dan asas yang mana yang akan menjadi dasar untuk pendekatan RJ tadi itu, ini akan mengundang persoalan baru. Maka untuk itu saya kira akan lebih proporsional, akan lebih adil, bermanfaat itu sekiranya proses hukum kita ikuti bagaimana penyidikan dan tahapan-tahapan berikut dilakukan. Karena apa? Karena ini adalah sebuah tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Polri sudah menegaskan ini tidak bisa di-RJ. Maka untuk itu saya kira wacana RJ adalah sah-sah saja, tetapi lagi-lagi kembali pada norma yang berlaku, asas dan teori yang berlaku. Tapi sebetulnya yang lebih serius lagi adalah bagaimana nasib para santri, bagaimana nasib pondok pesantrennya. Apakah rekomendasi pembubaran pesantren itu akan diikuti secara otomatis? Saya kira itu kajian yang lebih menarik daripada kemudian kita mengkaji tentang penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Bareskrim. Karena kalau kita kemudian mengikuti bagaimana rekomendasi harus dibubarkan, bagaimana jaminan hak pendidikan murid yang ada di sana tadi. Itu saya kira lebih serius itu. Baik, Prof. Suparji. Baik, pernyataan penutup juga dari Pak Ihsan, bagaimana tadi melihat wacana memang boleh RJ itu, tapi kemudian ini malah memancing ada konflik baru atau punya kontroversi baru, Pak Ihsan. Ya, jadi terima kasih. Yang perlu kita pahami bersama bahwa restoratif justice itu bukan kemudian tiada hukum, tiada kepastian hukum, tapi adalah proses di mana kemudian semua pihak menyadari kesalahannya dan kemudian bertaubat, minta maaf. Karena yang diutamakan, dikedepankan itu adalah bagaimana kemaslahatan semua. Saya ingin menegaskan, saya terpancing melapor itu bukan persoalan masuk ke persoalan yang kemudian ansih dalam parsial, tapi kita melihat bahwa eskalasi meningkat luar biasa. Kita ingat ada 3.000 orang yang kemudian dihadapi 10.000 orang. Nah, kalau kita biarkan ini di jalanan, pengadilan jalanan, ini akan membuat situasi hukum tidak dipercaya oleh umat. Tapi dengan seperti ini, umat yang tadinya demo di depan Al-Zaitun, saya yakin mereka akan pulang dan mengatakan bahwa ternyata saudara Panji Gumilang sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya beliau tidak kebal hukum. Itu yang ingin saya katakan sebetulnya. Gitu ya. Baik, berikutnya mungkin terakhir juga penutup sikap MUI. MUI tentu sangat membuka kalau kemungkinan dia menyatakan bertobat ya. Kenapa orang yang mau bertobat tidak diterima? Ya, Allah saja Maha Pengampun. Tetapi kalau kita melihat faktanya dan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini di media sosial terutama sangat kontroversial dan sudah sangat mendalam, sangat banyak sekali masalahnya. Jadi kalau mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, kelihatannya ya lebih baik diputus diproses secara pidana ya. Ya meskipun memang tentu saja kita juga menyayangkan ya seorang pimpinan pesantren lalu berakhir di jeruji besi ya. Tapi karena memang melihat faktanya yang mengkhawatirkan dan memang sudah seperti itu kenyataannya, dan dia sendiri memperlihatkan memang tidak mau kompromi dengan para ulama, dengan umat yang lain begitu. Akhirnya ya apa boleh buat. Tapi sekali lagi, kalau dia menyatakan siap bertemu dengan MUI dan siap bertobat di depan Majelis Ulama Indonesia, tentu kami akan memaafkannya begitu. Baik, Prof. Utang, terima kasih sudah hadir memberikan informasi mengenai bagaimana langkah ataupun juga sikap MUI. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan kasus ini. Pak Ihsan juga terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan pandangan dan juga apa atau menjelaskan kepada kita apa sebenarnya tujuannya dari pelaporan ini. Prof. Suparji juga terima kasih, Prof. Sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Selamat malam semuanya pada para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.